pemilu kemarin tuh ikut coblosan, ikut ini? Iya, masih ikut. Oh, luar biasa. Gimana pengalamannya? Baru pertama kali. Pertama kali. Bagaimana pengalamannya ini? Ya, pemilu itu kita harus mengikuti. Kita tidak boleh acuh terhadap pemilu tersebut. Tidak boleh golput. Tidak boleh golput. Enaknya begitu, Mbak. Karena kalau kita golput, kita tidak bisa menentukan arah. Arah dari pemimpin yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesempatan yang indah dan luar biasa, ini keren banget loh teman-teman pemilih semuanya. Jumpa lagi di podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi, di mana lagi kalau bukan di KPU Kabupaten Nganjuk. Teman-teman pemilih semuanya, jumpa lagi bersama saya Bella Anggraini selaku host podcast di segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Nah, teman-teman pemilih semuanya, kali ini kita akan berbincang-bincang ria, kita akan berbagi pengalaman bersama generasi Z. Tapi generasi Z kali ini sangat luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Yaitu di sini ada Ketua BEM dari Universitas Pangeran Diponegoro di Nganjuk ya Kak ya? Oke, Nganjuk. Luar biasa, yaitu Kak Muhammad Imam Muhib Al-Mansur ya. Ini saya manggilnya Kak atau Mas? Mas aja. Mas. Saya manggilnya Mas teman-teman pemilih semuanya. Mas Imam gitu ya? Iya, Mas Imam. Oke. Bagaimana Mas Imam kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai generasi muda berhak berpartisipasi dalam pemilu, Mas Imam. Luar biasa ya Mas Imam, kalau kita bicara mengenai generasi muda ini tak akan ada habisnya. Karena generasi muda ini generasi yang banyak idenya, generasi yang potensinya luar biasa. Mas Imam, kalau kita bicara mengenai generasi muda ya Mas ya, kita bicara mengenai generasi yang berpartisipasi dalam pemilu. Nah, menurut Mas Imam selaku Ketua BEM ya Mas ya, Mas Imam luar biasa loh teman-teman pemilih semuanya. Saya bicara langsung dengan Ketua BEM dari Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Nah, ini bagaimana Mas Imam? Pemilu itu seperti apa? Nah, pemilu itu menurut saya suatu pemilihan yang mana menentukan arah gerak suatu organisasi atau suatu negara yang mana nanti bisa melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru. Luar biasa. Mulai pemilu ya. Oh, Mas Imam ini lahir tahun berapa Mas Imam? 2004. 2004. Waduh. Masih muda. Masih sangat muda ya. Kalau 2004 ke 2000 sekarang 2006 jadi berapa? 21 tahun ya? 21. Jadi yang kemarin pemilu kemarin tuh ikut coblosan, ikut ini? Iya, masih ikut. Oh, luar biasa. Gimana pengalamannya? Baru pertama kali. Pertama kali. Bagaimana pengalamannya ini? Ya, tanya ke orang tua. Iki sing dicoblos ndi to, Bu? Dicoblos yang mana? Terus bagaimana? Bagaimana Mas Imam ini menentukan pilihannya Mas Imam? Itu bagaimana? Nah, saya menentukan pilihan itu melihat dari visi misi calon. Visi misi. Terus ada lagi mungkin? Gimana sih progres kedepannya dan gimana sih track recordnya yang di belakang, gitu. Jadi itu penting sekali ya melihat track recordnya. Nah, untuk bicara mengenai pilkada dan pemilu, ini kan di lingkup negara ya, sangat luas sekali. Gimana kalau kita bicara di lingkupnya kampusnya Mas Imam ya? Kalau di kampusnya Mas Imam otomatis saat pemilihan ketua BEM kemarin kan juga ini ya, ada kayak coblosan atau dicontreng atau bagaimana? Itu bagaimana ceritanya? Iya, ada. Di situ kan saya ingat itu hari Jumat. Hari Jumat itu debat kandidat, Mbak. Lalu setelah itu 1 minggu setelah debat kandidat itu baru sebelum pemilu itu apa namanya? Kayak sosialisasi kayak kampanyenya gitu loh ya. Itu gimana ceritanya? Berapa kandidatnya dulu itu? Kandidatnya cuma 2, Mbak. Cuma 2 kandidat. 2 kandidat. Oh, Mas Imam ini ya BEM tahun berapa sih, Mas? Barusan. Jadi masih hangat-hangatnya nih. Bisa diceritakan ini Mas ke teman-teman semuanya. Kok bisa kepilih, kenapa? Misinya yang bagus atau bagaimana ini Mas Imam? Suaranya ya. Suaranya yang banyak. Jadi hampir separuh dari mahasiswa di universitas itu atau gimana? Hampir separuh, Mbak. Hampir separuhnya. Oke, luar biasa ya Mas Imam ini. Lalu begini Mas Imam. Mas Imam kan generasi muda ya, generasi Z ya. Otomatis kan ada ini ya. Ada something dalam pemilu. Ada kayak apa sih pemilu sebenarnya? Aku harus bagaimana sih? Atau acuh ada sama pemilu atau bagaimana? Nah, ini bagaimana menanggapi hal seperti itu? Kalau
acuh itu untuk pemilu Mbak ya. Saya rasa sangat tidak relevan karena kalau kita acuh, kita tidak punya angan-angan untuk memilih pemimpin berikutnya gitu ya. Berikutnya itu seperti apa sih? Ya, apalagi ini generasi muda ini sangat penting sekali loh untuk dalam partisipasinya dalam pemilihan ini ya Mas Imam ya. Yeah. Oke, luar biasa. Mas Imam gini, pesannya Mas Imam terhadap teman-teman di kampusnya Mas Imam yang saat ini menonton Mas Imam. Ini Mas Imam ditonton loh sama teman-teman satu kampus. Wah, jangan lupa loh ya teman-teman satu kampus ini nanti di subscribe-nya kanal YouTube-nya KPU loh ya. Dibilangin Mas Imam nanti teman-temannya ya. Apa Mas Imam ini? Ada pesan-pesannya Mas Imam untuk teman-teman yang sedang memantau kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk mengenai pemilu ini. Nah, untuk pesan saya untuk teman-teman, pemilu itu kita harus mengikuti. Kita tidak boleh acuh terhadap pemilu tersebut. Tidak boleh golput. Tidak boleh golput. Enaknya begitu, Mbak. Karena kalau kita golput, kita tidak bisa menentukan arah dari pemimpin yang selanjutnya. Mas Imam, ada satu pertanyaan lagi untuk Mas Imam. Nah, bagaimana sih Mas cara menanggapi teman-teman yang biasanya tuh, apa sih BEM ini? Aku nggak usah milih deh, aku acuh aja deh. Nah, ini bagaimana cara menanggapinya? Kalau ada temennya Mas Imam sendiri nih ya nggak mau ikut, Mas Imam apa yang dilakukan? Kita membuat pengertian Mbak kepada teman tersebut, karena BEM ini kan menentukan gerakan kampus yang akan kedepannya, gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa. Iya. Menjadi ketua BEM di periode tahun 2026 ini sampai dengan tahun 2027 ini apa programnya di kampusnya? Untuk program di kampus. Untuk sing puasa ini ada bagi-bagi takjil Mbak. Bagi-bagi takjil. Terus apa lagi kira-kira? Untuk yang kedepannya kan biasanya melaksanakan kayak apa Mbak? Seminar. Seminarnya biasanya tentang apa Mas Imam kayak gitu? Dulu itu pernah seminar pengisinya dari luar Mbak. Dari luar. Negeri. Oh, dari luar negeri. Luar biasa membahas apa ini karena dari luar negeri. Terus translatornya bagaimana? Kan kalau luar negeri kan bahasanya bahasa internasional ya terkadang. Ada translatornya. Oh, ada translatornya gitu. Oke, luar biasa. Mas Imam, kalau misalnya pemilu ini Mas Imam ya. Pemilu kan ada lagi tahun 2029. Ya, saat ini kan sedang melaksanakan tahapan, masih proses tahapan. Nah, kayak gitu Mas Imam tuh gimana mengenai pemilu? Tahap apa kesannya 2029 nanti? Kesan saya untuk 2029 nanti. Udah ready untuk memilih, jangan golput atau bagaimana? Ya, harusnya sudah ready, Mbak. Sudah ready. Dan harus memilah pemimpin yang kedepannya itu bagaimana. Dan melihat visi misinya juga, visi misi dan track recordnya yang di belakang. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa teman-teman pemilih semuanya. Ini tadi udah dijelaskan oleh Mas Imam ya mengenai bahwa generasi muda, generasi Z ini adalah harus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu gitu ya Mas ya. Yeah. Oke, luar biasa. Mungkin ada satu hal lagi yang mau disampaikan ke teman-teman yang saat ini memantau kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk. Mungkin untuk pemilu 2029 nanti diharapkan kan masyarakat janganlah golput. Kita harus memilih pemimpin kedepannya, harus mencari tahu dulu gimana sih ya orangnya itu amanah apa tidak gitu. Track recordnya. Jadi perlu banget ya Mas ya untuk mencari track recordnya seperti itu. Oke teman-teman pemilih semuanya, ini tadi misal saya simpulkan sedikit ya Mas Imam ya mengenai bahwa generasi muda atau generasi Z ini perlu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu UNI. Ini bisa saya simpulkan sedikit ya Mas Imam ya, bahwa generasi muda memilih hak yang sama sebagai warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu. Partisipasi generasi muda dalam pemilu ini sangat penting sekali Mas Imam. Ya, kenapa? Karena mereka adalah penerus bangsa yang akan terus merasakan dampak dari kebijakan pemerintah di masa depan. Benar ya Mas Imam ya? Seperti itu ya. Terus yang kedua, keterlibatan mereka memperkuat kualitas demokrasi. Benar sekali ya Mas Imam ya? Betul. Oke. Teman-teman pemilih semuanya yang saat ini masih
stay tune untuk memantau terus sosial media KPU Kabupaten Nganjuk. Jangan lupa untuk like, komen dan juga share video di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk ini, karena hanya di kanal YouTube-nya KPU Kabupaten Nganjuk ini akan terus berbagi pengalaman yang sangat luar biasa dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mas Imam, saya terima kasih banyak ya Mas Imam ya. Ya, saya juga terima kasih, Mbak. Ini harusnya masuk kuliah atau bagaimana nih hari ini? Izin. Masih libur, Mbak. Oh, masih libur. Ya, kuliahnya saya itu Rabu Kamis. Oh, Rabu Kamis. Luar biasa. Ini jadi disempatkan ya Mas ya? Disempatkan atau Oke. Terima kasih banyak kepada Mas Imam ya Mas. Sudah menjadi narasumber di host podcastnya KPU Kabupaten Nganjuk. Oh ya teman-teman pemilih semuanya, saya tak lupa juga berterima kasih kepada tim podcast Sedudo segmen edukasi demokrasi di KPU Kabupaten Nganjuk. Ini luar biasa karena kerja kerasnya mereka. Tim podcast ini dari lighting, editor, menata suasananya seperti enak, nyaman seperti ini luar biasa sekali loh tim podcastnya. Boleh kita tepuk tangan, kita aplaus untuk tim podcastnya, luar biasa. Oke Mas Imam, nanti sebelum saya tutup, biasanya saya itu selalu ini Mas Imam, pantun. Nanti Mas Imam bilangnya cakep ya Mas ya? Iya, walaupun nggak cakep bilang aja cakep gitu ya. Oke, burung nuri terbang ke taman. Cakep. Hinggap sebentar di dahan randu. Cakep. Terima kasih sudah mendengar. Jangan lupa share dan tunggu episode yang baru. Oke teman-teman pemilih semuanya, saya Bella Anggraini selaku host podcast di KPU Kabupaten Nganjuk. Mohon pamit undur diri. Apabila ada tutur kata yang saya kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say hello, goodbye.